Kabupaten Cilacap seakan membagi pantai selatan menjadi dua. Kabupaten terbesar di Jawa Tengah ini sedang berbenah dari penjara kesuraman menuju hari esok yang bercahaya. Kota Cilacap dapat dicapai dari laut, danau, sungai, udara, maupun perjalanan darat. Selamat datang di Cilacap, monggo. Seiring wisatawan yang berdatangan, marilah kita bertamasya ke Cilacap. Cilacap adalah kabupaten terluas di Jawa Tengah, dan di sini Cilacap punya Nusa Kambangan, punya laut, punya laguna segala anakan. Lah, saya minta kepada seluruh masyarakat Cilacap untuk apa? Untuk menjaga laguna segala anakan dan juga menyelamatkan dan memanfaatkan Nusa Kambangan. Ini Nusa Kambangan itu beda loh dengan pulau-pulau lain. Di sini ada pohon yang sudah 200 tahun lebih dan ini harus dijaga kelestariannya. Nah, untuk itu pemerintah Kabupaten Cilacap dengan semangat ini untuk mempertahankan kelestarian hutan tropis satu-satunya yang tidak ada di dunia, itu hanya ada di Nusa Kambangan. Ayo, mari kita selamatkan Nusa Kambangan, kita manfaatkan. Saya ingin ke depan, saya buat yaitu pariwisata. Nah, ini harus kerjasama, sama-sama bekerja. Tidak bisa hanya bupati atau masyarakat Cilacap. Ini saya minta perhatian dunia. Pantai Widara Payung nan indah yang berada di bagian timur Cilacap sangat tepat buat wisata keluarga dari pagi sampai malam hari. Bunga serandil menghiasi tempat ini dari kaki bukit hingga puncaknya, sehingga tempat ini dinamakan Gunung Serandil. Di mana Gunung Serandil ini menjadi tujuan wisata rohani untuk semua agama. Yang Serandil mempersatukan keberagaman yang ada di Nusantara ini agar manusia tidak lupa, tidak salah, tidak iri dan murka. Diharapkan agar bisa memelihara alam semesta ini seperti dirinya sendiri. Tempat keramat nan hening ini sering digunakan untuk menyepi, sehingga perlu dijaga kelestariannya agar suasana sakral tetap terpelihara. Ada 3 objek wisata di Gunung Selok, antara lain makam Syekh Mahfud. Bahasa Naji, kampana mili, kangene, kampana kubume, bang kubume mili, balap mengenai, anak wong 3.000 wong. Berhubung maring song gue, simar ngatang si ngambak, anu anak gue pada baru mana barang kali sedang. Oh, ada ditembaki kiai, enak. Gue sudah tandu, dipotong wong 4, kampana mengenai. Ditembakin lah, apa gue tentara dia, orang Jawa, Padepokan Jambe 5 ini dikelola oleh Buddha Suci. Mereka yang datang di sini mempelajari ajaran Sang Hyang Jati. Tempat menyepi di Jambe Pitu, mengheningkan diri dari hiruk-pikuk kota. Orang-orang penting negeri ini pernah melakukan renungan hidup. Pintu Goa Nagaraja ini terkunci, seolah menyimpan beragam cerita dan kisah yang tidak ingin terbagi. Bahkan meninggalkan banyak tanya, kenapa? Benteng pendem peninggalan Belanda ini dibangun mulai tahun 1861
waktu 18 tahun, bangunan ini seluas 4 hektar. Dalam benteng ini dilengkapi dengan penjara serta fasilitas klinik kesehatan, barak prajurit, taman, ruang dapur, gudang senjata, dan perairan depan ventilasi untuk menjaga kesejukan ruang bawah tanah. Teluk Penyu menawarkan panorama elok tatkala cerah. Tempat souvenir dan oleh-oleh. Aneka hasil laut dijajakan sepanjang jalan Teluk Penyu. Sedangkan sisi seberang jalan, tersedia sajian khas Cilacap. Wisata kuliner nan sedap, lezat, dan mantap. Matahari seakan tidak pernah benar-benar tenggelam di kota cahaya Cilacap. Suasana redup, remang, segera berganti dengan kemilau cahaya di malam hari. Masyarakat tumpah ruah di alun-alun, bersendak gurau dan bergembira ria. Inilah pemandangan Muara Citandui di ujung barat Nusa Kambangan. Kita menyusuri paling utara hingga barat Nusa Kambangan. Menawarkan pemandangan luar biasa di sisi-sisi tebing. Panorama nan elok, perpaduan antara batu karang, hempasan gelombang, dan dera angin laut selatan. Muara II segara anakan, aktivitas penduduk juga ramai. Mereka bercocok tanam, memelihara unggas secara tradisional, menangkap ikan dan hasil laut lainnya, sampai menambang pasir, batu, dan tanah liat. Anak-anak dan orang dewasa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan ceria. Saat gelap tiba di segara anakan, pemandangan lain makin mempesona. Perjalanan berikutnya kita menuju desa Kelaces nan subur. Berpenduduk sangat ramah. Di tempat inilah terdapat Goa Masjid Sela. Goa sangat indah ini sebetulnya sebagai petilasan Aji Saka. Ini Mbah Bujono yang dikasih kepercayaan Eyang Aji Soko untuk jadi kuncen di sini. Hingga ketika beliau ini dipanggil kemanapun, Mbah Bujo ini tidak diizinkan. Jadi yang guluwentah di sini ini Eyang Aji Soko yang membuat asal mula huruf Jawa Hono Coroko. Namun sejak Mas Sigit Soeharto datang ke tempat tersebut ketika remaja, goa ini dikenal sebagai Goa Mas Sigit Sela. Masyarakat Segoro Anakan memanfaatkan sarana angkutan perairan untuk kegiatan sehari-hari. Hutan bakau dan aneka mangrove tumbuh subur di sepanjang perairan yang kita lalui. Suasana kampung laut sangat hidup dengan aktivitas penghuninya yang memberdayakan sumber daya alam. Mulai dari penangkapan ikan, budidaya sengon, sampai penambangan dan pertanian. Berbagai ikan laut
ikan air payau, kepiting, udang, dan hasil laut lainnya. Sebagian juga ada yang bekerja di Cilacap Kota, di mana perjalanan menuju ke kabupaten memakan waktu 2 jam. Inilah panorama kampung laut Desa Ujung Alang di sisi utara Nusa Kambangan. Pagi-pagi kita berangkat ke ujung timur Pulau Nusa Kambangan menggunakan perahu kecil dari Markas Angkatan Laut dan Pertamina, Teluk Penyu. Ombak laut pagi cukup kencang dengan dera angin yang melawan arus laut. Pepohonan rindang menaungi perjalanan menuju pantai Pasir Putih dan benteng Karang Bolong. Kita ada di benteng Pendem Nusa Kambangan, tempat orang-orang yang harus diisolasi dari masyarakat. Ayo kita selamatkan Nusa Kambangan. Dengan pohon berusia ratusan tahun, ada lapas-lapas seperti di Kuba dan Amerika. Benteng penjara ini seperti memenjarakan segala keinginan yang sudah ada di tanah air. Bisakah hal-hal yang kokoh dan kuat seperti ini kita pelihara dengan baik seperti memelihara diri kita sendiri? Kapankah kita peduli dengan warisan leluhur? PR buat kita semua. Rika sedang menyiapkan wisata Escape to Nusa Kambangan. Wisata ini berbasis lestari, serasi, dan berbagi. Paket ini mencakup seluruh Kabupaten Cilacap, khususnya Nusa Kambangan dan Segara Anakan. Moda transportasi airboat dipilih karena tidak menggunakan baling-baling di dalam air, sehingga tidak merusak jaring nelayan. Airboat dapat berjalan di area yang sangat dangkal, bahkan daratan. Karena kecepatan berlayar yang tinggi, maka waktu tempuh objek ke objek dapat dipersingkat. Akomodasi rumah apung dapat dipindah-pindah dan ditambatkan sesuai dengan keinginan wisatawan. Pada tahap awal, Muara Citandui akan menjadi tambatan permanen rumah-rumah apung ini. Tidak seperti wisata yang lain, pengumpulan sampah, penanaman pohon atau menebar benih ikan akan kami wajibkan sebagai sarana berbagi untuk alam dan masyarakat. Semoga wisata Escape to Nusa Kambangan ini dapat segera terwujud sebagai alternatif pilihan wisata untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Kambangan dan Segara Anakan.